Halo, balik lagi di Ngopi Susu. Ngobrol happy, suka-suka. Ngopi susu singkatannya adalah ngobrol happy, Suka-suka. suka-suka. Ada Tetsu. Enggak, saya enggak ada. Iya. Oh, ngopi susu itu Yes. singkatannya itu. Singkatannya itu. Karena kalau gua ngopi itu ngokop. Oh, jangan, Oh, itu wah. anak-anak belum ada yang tahu. Oh, iya. Kita doang. Iya. Gue tahu lagi tuh. Makanya biarkan pikiran kalian traveling. Iya, betul. Ngopi, ngokop, Ngokop Kopi. kopi. Benar. Iya. Pak Tetsu apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. PPKM. PKM. Udah diperpanjang terus ya. Panjang Emang terus. kayak ini panjang. Oh bener. Gimana kesibukan apa Pak Tetsu? Ya, kesibukan sekarang karena PPKM setelah pandemi gini kan ya. Belum setelah, masih pandemi. Masih pandemi, betul. Oh iya, masih pandemi, setelah terjadi pandemi. Betul, ya kan? betul. Masih terjadi pandemi ini, seperti ya yang kita semua tahu, kesibukan di dunia musik, di Yes. industri musik harus terpaksa berhenti ya. Yes. Gitu. Jadi ya Betul. memang sementara ini nggak manggung-manggung dulu gitu. Paling offline ya? On air aja. On air. Iya, manggung-manggung streaming gitu, yang manapun rasanya kayak beda lah. Betul, Gitu ya betul. kan, biasa kita manggung di tengah orang-orang banyak, Ya, dilihat energinya berasa, tapi sekarang yang dilihat kayak gini nih, kamera, Iya, kamera. Rasanya kayak latihan aja di studio. Betul. Jadi kayak Nggak ada vibes-nya ya? nggak ada vibes-nya. Iya, Jadi kayak kurang greget aja gitu ya. betul, kurang greget rasanya. Kurang Nah, benar. gitu aja sih. Jadi gue mulai mengalihkan kesibukan ke beberapa hal. Yes. Gitu. Kemarin sempat develop media, Ya, media. tahu sempat develop media, terus tato Tato. Sampai sekarang masih berarti ya? masih dari 2018 mulai menekuni Ih. secara serius lagi kan. Mantap. Semenjak keluar Ya. dari Band sebelah? band sebelah. Oh enggak ya? Band sebelah doang dong. Ya, sebutnya namanya Kilms, ya Duh, kan? dulu kan lu kan bukan Kilms. Iya. Killing Me Inside. Iya. Gitu. Iya, maksudnya. Kan Bapak kan vokalis ya kan? Bukan. Oh, bukan. Berarti sebelum ke sana Pak Tetsu nih boleh kasih tahu dulu nih ke teman-teman sebenarnya dari awal perjalanan musik tuh ngapain, gimana sampai bisa ada di Kilms itu tuh Waduh. singkatnya Ya, gimana sih? singkatnya deh. Biar Kan- teman-teman ngopi Iya, nih iya. juga tahu gitu. Betul. Karena Iya, mungkin iya, banyak iya. belum dibahas nih di tempat-tempat Oh lain. iya benar, karena ini spesial. Yoi. Pakai telur. Pak. 3. Iya. Karet 2. Pedes. Jadinya 5 dong telurnya. Lu Iya, buat yang belum Ya, tahu. coba. Jadi saya tergabung bersama dengan Killing Me Inside itu dari 2010. Wow. Secara resminya sampai 2018, tetapi kenal sama teman-teman Killing Me Inside sudah dari sekitar 2007 atau 2008. Karena kan sama-sama Depok dulu. berarti Kan gua di Depok. sempat nongkrong main bareng dulu. Iya, gigs, terus emang di Depok, terus kayak Sapat, Onat, Randy, Sansan juga sebenarnya waktu itu masih di kawasan Depok kan. Oh, Waktu itu gitu. kan di Depok, terus kenal-kenal situ, sempat bantuin gigs beberapa. Lalu 2010 diajak jadi edisional. Oke, awalnya. Iya, untuk Profesional sebagai sebagai pemain bass dong. langsung pemain bass. Langsung. Oke. Katanya vokalis. Mana Iya. ngaco? Oh, Itu enggak. udah Kayaknya nge-scream. Iya. Oh, Enggak, ternyata main bass. itu nge-scream kalau pas lagi ada di acara opening store di Solo. Oh. Ada tuh. Dijebak ya, itu dijebak ya. Ya, Bukan dijebak, dia nggak dikasih channel. bassnya nggak ada. Jadi gue duduk aja ambil ngopi kan. Nge-scream doang. Tapi sih pas bagian tertentu gue scream, gue taruh lagi, kasih lagi. Karena pada saat itu personilnya cuma 4 memang. Nggak ada basis. Oh, gitu. Channelnya nggak ada. Gaib. Gaib. 2010 main secara resmi bareng Kirimesa tuh di sini nih, di Citos. Oh iya, pertama kali ya? Citos Iya, ini. iya, iya. Dulu ada tempat namanya Skor Citos. Yes, Oh. betul. Di Skor. Tempat biliar ya? Tempat, ya pokoknya tempat nongkrong lah, Iya, pergaulan, iya, ada iya, live iya. musicnya, ada stage-nya. Nah, Kilometer launching di situ.
Nah itu gue udah main. Itu album keberapa Mas kalau boleh tahu tuh? Itu adalah album self-titled, album pertamanya Killing Me Inside bersama dengan RPM. Oh, Oke. label ya? RPM, ya. Karena dia anak label juga. Oh iya ya. Dulu. Iya. Mantap. RPM Black baru Black label. 2010 sampai 2018. Oke. Itu 2014-nya masuk secara tetap. Jadi selama 4 tahun tuh dari 2010 sampai 2014 tuh edisional. Oke, tapi recording semua udah Mas Tetsu nih yang ngisi. Iya, enggak, waktu dari 2010 tuh gue nggak ngisi karena udah ada, jadi gue memang main live doang. Oke, Tapi jadi mereka- bantuin manggung aja iya, ya. waktu itu, jadi tiba-tiba ditelepon, Ted bisa nggak bantuin main bass? Gitu, pada waktu Oke. itu, untuk launching, ya udah dikirimin materi lagunya, ngulik, launching lah 2010, terus ditawarin udah lu aja deh kalian main yuk. Oke. Kita 2011 awal tuh langsung tour. Wih, Langsung berarti tour. chemistry-nya udah mantep langsung tour tuh ya. Langsung tour, langsung Lu gak enak banget. Kangen gak sih lu? wah, kan main coy. Wah, kalau Kangen. ngomongin kangen kita minum dulu dong. Wah, ini Minum dulu. Biar Ngopi nggak dulu, harus ngopi. dulu. Tuh, jadi Ngopi guys. apa namanya? Gitulah kira-kira sampai 2014 masuk secara resmi menjadi basis Personal. officialnya Oke. Killing Me Inside bersama dengan istrinya beliau. Oh, Wah. iya, iya. Oh, itu bareng ya, Tete? Bareng. Siapa ya istrinya? Ada beberapa nih. soalnya. Ini. Oh. Wow. Ada beberapa. Wadaw. Mulan Jamila. Bener ya, Mulan Jamila ya? Kok Mulan Jamil. Ini ya. Nabila JKT48. Oh iya, mirip sih, Iya mirip kan? sih. Nabila JKT48 itu memang punya Itu sebelah-sebelah tuh. Dari sebelah itu vokalis sebelah tuh. vokalis sebelah. Bener Iya, kalau itu. ya kan, sebelahnya Vira sama Nabila. Bener kalau itu bener tuh. Itu Bener tuh. sampai 2018. Itu berarti Mas Tetsu masuk ke Killing Me Inside duluan baru Safira atau Iya, Iya. saya Oh, Mas Tetsu dari duluan. 2010 kan, tapi dijadikan membernya pada saat itu barengan sama Safira sama Putra Pra Ramadan yang sekarang jadi drummer Burger Kill. Oh, ya Puce. Puce. Puput Puce. Puce itu. Ya udah, akhirnya singkat cerita dari 2010 sampai 2018 bersama dengan mereka akhirnya harus berpisah jalan di bulan Juni. Nah, saya memutuskan untuk menekuni dunia tato. Mantap. Oh, kalau kenapanya next Oh, episode kenapanya dong. next, ya. Itu Iya tidak dong. relevan Tidak dengan perbincangan kita. Bisa Oh, Ini diceritakan di bukan sini. gogon. Oh, bukan, Betul. ini beda konsep. Ini beda Kan? konsep. Jadi kita yang happy Happy dulu. dulu. Yang Iya. happy. Namanya juga kan kopi susu. Apa kopi susu? Ngobrol happy. happy, suka-suka. Kok lu kopi sih? Ngopi. Ngopi ya ya. Nah. Ya udah, betul. Paling gitu sih. Akhirnya 2018 sampai sekarang ada beberapa kegiatan yang saya tekuni. Paling konsistennya itu sih tato, terus freelance desain grafis. Oh, Oke. Gitu, sama yang tadi sempat disebutin 2020 pertengahan 2020 awal, pokoknya pas banget pandemi itu harusnya saya memang sudah harusnya di Bali waktu itu. Oke, Oh, sekitar bulan gitu. Maret berarti itu ya. Maret, benar. Maret itu udah interview sama salah satu brand clothing internasional di sana, tapi pandemi. Akhirnya ya, Dipostpone atau enggak, memang akhirnya cancel aja di gitu. cancel karena dari mereka pun produknya kebanyakan dijual di mall gitu Oh, kan. oke, Akhirnya iya, sementara berat sih. sampai detik ini aja mall Masih Ya, begini ya, masih gonjang-ganjing susah ya. dengar pun mereka struggle. Akhirnya setelah itu di sekitar bulan Mei bareng sama teman-teman develop media digital. Oke. Itu sampai awal tahun ini udah sih kesibukannya itu aja. Oke. Atau desain. Nato dan desain. Oke. Tapi selama lu nato dan ngedesain tuh, Pak, itu tuh lu apa? Misalkan kalau tato kan ada tradisional. Yes. Ada apa- genrenya. Genre. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. tuh lu lebih kemana sih gitu? Iya. Mainly yang gue suka banget memang namanya alirannya ada nih American tradisional. Oke. American tradisional yang beberapa orang sebutnya juga old school. Old Ini school. nih gitu. Old Yoi, school, yoi. tato old school gitu. Terus Oke. itu sih yang sebenarnya kalau ada yang mau bikin tato yang lain pun ya ayo, tapi kalau gue lebih sukanya Gayanya, gayanya stylenya. American tradisional Alright. gitu, dan pengen apa ya,
Udah itu di jalur itu gitu. Gue di jalur itu dan ada misinya juga memang. Karena pengennya apa ya? Nggak banyak orang tahu. Tapi itu jenis tato yang menurut gue pribadi paling awet, paling long last. Oke. Secara ininya, trennya atau secara desainnya? kualitasnya. Oh, kualitas. Maksudnya tato itu di kulit itu bisa pudar kan, Yes. seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi tato yang bertahan lama di kulit itu yang umumnya ya kurang lebih color palette-nya kayak gini, hitam, bold gitu, tajam gitu. yang garisnya tebel, hitam. Permainan warnanya di merah, kuning, hijau, basic warna gitu. Paling habis itu ada sedikit coklat, biru. Ya kayak kebanyakan tato yang lu punya sekarang nih. Kurang ya? lebihnya gini, tapi kalau ini oriental. Oke. Gitu. Nah, jadi kenapa itu? Karena fundamental. Gue suka tuh fundamental. Maksudnya Berat nih. lu ngegaris nato di kulit orang itu kan itu harus lurus. Betul. Harus sekali tarik dan tradisional tuh gitu. Yes. Warnanya masuk lama. Nyeni banget. Nyeni. Waduh, air seni. Air seni banget. Air seni banget. Gitu sih. Habis itu kan ada genre lain kayak realis, Ya, portrait. Betul. Tradisional pun ada turunan lagi, neo tradisional. Oh, banyak tuh. Neo tradisional, ada lagi old school, ada lagi new school. Gitu. Sekarang apalagi modern sekarang udah mulai macem-macem sih. Dan gue pengen ngangkat lagi ke salah satu yang ngebuat tato dulu sekitar 50-60 tahun lalu itu muncul ke permukaan. Itu American traditional yang biasa dipakai pelaut-pelaut gitu loh. Yes. Kayak gitu. Itu menurut gue tuh timeless sih, kayak awet gitu. Oke. Di kulit juga awet, terus taste-nya pun juga selera akan awet. Betul. Nggak kayak contoh nih yang tato yang jadi katro nih ya. Nah, boleh nih buat teman-teman yang mau nato nih, Bisa penting nih. dengerin nih. Penting. Ini semua orang approve sih, baik tato artis lokal maupun luar negeri Yes, ya. cakep. Yang sebaiknya tidak Anda gambar di badan Anda ya dalam kurun waktu bahkan dari sekarang sampai 5 tahun ke depan itu tato tribal. Tato tribal Tahu nggak lu justru. tato tribal? Tahu. Iya. Yang WWE ya, pemain WWE. Yes. Oh, Yes. kenapa sih? Kurang nggak tahu. Jadi emang banyak yang nggak suka. Yang pertama mungkin tato tribal karena black and white aja kali ya. Atau maksudnya monokrom gitu. monokrom terus Kayaknya jenuh nggak sih ngeliatnya? sama ini image-nya itu diangkatnya tuh waktu itu terkenal banyak yang pakai pemain bokep, tuh nggak sih lo? Oh iya. Ngerti. Kurang. Gitu. Kalau perkara monokromnya kayak satu ada yang bagus namanya tato Maori, tato tribal Maori. Tribalnya Hawaii gitu. Itu kan keren kan? Iya. Kalau itu The kan Rock keren. The Rock. Terus siapa Itu tuh? keren sih. Aquaman. Yes. Itu keren. Kalau itu masih lebih keren. Tapi kalau yang tribal yang Cuman di sini doang tajem gitu. Iya benar. Menyerupai naga itu. Menyerupai. Iya, abis itu ada lagi cewek yang bikin di sini nih. Welcome tulisannya. Ada tuh namanya tramp stamp namanya. Wah itu enggak banget ya. itu lagi nggak banget. Jadi sebaiknya jangan. Tapi Iya. kalau taste mereka pengen itu ya nggak apa-apa dong. Gua kan sebagai tato artis ya. Akan mengarahkan Oh sih iya, di gua awal kan pasti mengedukasi. kan. Oh, Gitu. Tanggung jawab gua tuh mengedukasi. Iya. Gitu, kayak gua nih misalnya nih ya. Ya sering lah, ada orang yang belum pernah tatoan datang ke gue minta tato langsung gede. Misalnya ya gue bilang jangan dulu karena tato tuh sakit. Oke. Dikit dulu aja biar lo ngerasain. Gue pasti akan mengedukasi. Apalagi tato pertama gue kan yakin lu yakin mau nato. Karena ini nggak akan bisa hilang. Yes. Kalau gue mah gambar tinggal gambar. Ya. Betul. Ya kan setuju. sejam 2 jam jadi, tapi itu di badan lu seumur hidup. Nah, jadi gue akan mengedukasi itu. Nggak apa-apa dipikirin dulu, nanti kalau udah mantep Baru udah balik tuh. ke Ya, gua, gue akan betul. gambar. Oke. Gitu. Jadi bukan karena gue tato artis terus gue Gambar Udah, aja penting gambar gitu. Tato cuan selesai gitu ya, nggak gitu ya. Nggak gitu lah. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Terus kayak misalnya ada orang yang mau tato dong. Oh iya siap-siap, mau tato di mana? Di muka. Wih. Oh itu gue masih belum. Nggak Oke. tega ya? Nggak tega, kecuali kalau emang udah sebadan-badannya full. Oh, udah masih. sampai ujung-ujung kakinya udah Baru tato, deh tuh, baru iya. deh muka. Muka tuh benar-benar terakhir buat gua. Kalau Oke. men di badan lu masih banyak yang kosong, lu pantat lu gua liat kosong nggak? Nah, udah pantat aja dulu. Gitu Oh, lah. I see, Masa I see. langsung muka kayak karena itu benar-benar kalau disebutnya apa? Life changing kan. Kayak lu mengubah hidup orang coy. Iya. Di sini tato. Itu kan enggak orang pasti ngeliat Iya. udah Ada gila. sih, Apalagi iya. di Indonesia Iya, gitu kan ya. Masih belum diterima lah ya. Oke, gua gini aja ada tato di sini aja kadang masih suka kok dilihat yang Oke. apaan sih ini?
preman gitu kali ya. Mungkin. Oh. Oke. Nah, Mas Tetsu nih mungkin temen-temen nih banyak yang penasaran nih, sebelum gue bertanya soal tadi tato di muka tuh seru Iya, juga. Yes. Tapi gue pengen tahu nih supaya teman-teman juga tahu, ada nggak sih kisah-kisah tato yang lu pakai ini, sejarahnya atau keputusannya kenapa lu pakai tato ini dan lu Oke. posisikan di sini? Oke. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Lu kan sebagai tato artis pasti ada edukasi yang ini tato sebenarnya buat di dada. Ya. Tapi teman-teman suka entar dia pakai di leher Ya. atau dia pakai di lengan Oke. gitu. Ada nggak sih Mas kayak Iya, gitu? iya. Bisa lu kasih tahu mungkin ke Bener-bener. teman-teman. Kalau secara meaning memang masing-masing tato di badan gua tuh ada artinya gitu kan ya. Kalau yang Nggak ini asal-asalan. Iya ya, dong. gitu. Apalagi Iya. sebenarnya ini tidak perlu dicontoh ya. Nah, ada yang ceplok nggak jelas. Ada tuh, Tahu-nya ada tahu gua sendiri. Ada. Nah, jadi kayak misalnya kalau gua tuh contoh yang kurang bagusnya adalah gua tuh sebenarnya dilarang tatoan. Oh ya, sama keluarga atau? Iya, gimana? sama keluarga. Oke. Nah, akhirnya tato pertama gua adalah ini. Dan Gitu. itu adalah Fanta. Oh bukan, ini ambigram namanya. Namanya ini Faith. F A I T H. Faith. Oke. Faith. Nah, dibalik jadi trust. T R U S T. Filosofi sekali Iya. Bapak ini. Jadi, Mantap. Maksud gue gini, gue pengen Trust your faith gitu ya. oh maksudnya. iya, keep the faith ya kan. Jadi Islam. maksud gue waktu itu kenapa gue bikin ini tato pertama, karena latar belakang gue tidak diperbolehkan. Oke, ya kan? iya. Jadi gue pengen nunjukin, tapi gue suka banget dari zaman gue SMP itu di sekolah gue suka gambar-gambar. oh emang nggak ide aja gitu ya. Ide aja, gue nggak suka banget pengen Iya, banget iya, tatoan. iya. Emang passionate ya. Emang suka seni lah, Oke. suka, dan itu gue pengen naruh. Nah, kenapa akhirnya ini? Karena gue pengen satu first impression yang bagus. Maksudnya gue Ke pengen keluarga? nunjukin ke keluarga, lu tatoan, tapi gue bisa bilang, maaf nih mak, tapi ini tato gue bagus, Oke. artinya, Oke. ya kan, gitu. Nggak ngasal gitu Nggak berarti ya? ngasal. Oke. Iya, iya, iya. Lalu setelah itu ada lagi yang kedua di dada, nama nyokap. Wah. Gue tuh lebih nyogok lagi kan. Iya dong, Intinya jelas. nge-cheat lah ya. Iya. Ya, itu. Wah, anak gua tatoan loh. Iya, tapi kan nama Emaknya. Nama emaknya. Iya, mau marah juga bingung. Iya, Nyokap, iya bener. kan? Gitu. Jadi maksud gua Kayaknya tuh bisa jadi ide tuh buat Ide tuh. tiket lu pada mau tato. Iya. Tato dulu nama nyokap lu. kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ini nama nyokap ada di sini. Lalu berikutnya adalah ketika akhirnya mulai kelihatan ada lampu hijau nih, baru gua mulai kalau gue suka tato tuh yang satu konsep. Oke. Satu konsep Oke, gitu. yes. Jadi misalnya kayak gue sebelah kiri ini sleeve namanya kan, langsung dari atas sampai bawah. Oh. Gitu, oriental tapi black and grey. Iya, 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 iya. Nah, habis itu baru karena gue suka banget oriental tuh apa sih, aliran tato yang kebanyakan kayak dipakai yakuza. Ya, Oke. ya. Jadi kayak burung, kalau gue nih burung phoenix nih. Phoenix, ada yang naga, ada yang koi, Yes, betul. ada yang Harimau gitu ya. lotus, ya teratai, harimau itu tato-tato Japanese lah, Japanese. oriental Japanese. Nah, gue emang suka. Yes, yes. Terus kalau di dalam, di belakang, di punggung juga ada satu full punggung gua serigala. Kalau serigala emang karena gua suka hewan itu, suka. Oh, tapi berbulu domba nggak? Suka namanya Bulu halus gitu. berbulu halus, berbulu yang agak-agak pendek tapi keriting. Nah, apa itu? Ini, Bulu kaki ini, ya. sini. Bulu jambang. Jambas. Itu, dan itu full. Gue tuh sukanya yang langsung punggung satu. Oh, nggak yang nempel satu Iya, enggak ya? kurang suka kalau Oh, gua oke. itu, apalagi Kayak dibilang tadi terkonsep langsung. Terkonsep. iya, ataupun yang misalnya tadi lu bilang sempat yang ceplok-ceplok gitu-gitu, nempel-nempel, itu pun sebenarnya nggak masalah. Yes. Gitu, kembali ke masing-masing orang. Oke. Gua sebagai tato artis pun Ya. gue nggak pernah bilang ada yang namanya tato jelek, tato bagus. Ya. Namanya karya seni Ya. ya kan, harus kita Ya. apresiasi. Betul. Cuman kalau personal pribadi gue sukanya yang gitu, ini langsung satu. Oh, Satu. oke. Sekonsep. Sebenarnya kayak ini pun, Hmm. ini gue gambar sendiri sketsnya. Oke. Lalu gue Oke. kasih ke teman gue tato artis, gambarin. Ya udah, ini gambar. Ini sebenarnya konsep udah sampai sini, udah full. Udah full. Gue bikin Harusnya full. ya. Harusnya. Tapi lemah, memang sakit. Sakit banget itu. Apalagi ini waktu itu dibikin buat konten. Oh, harus terlihat keren dong. Harus terlihat tangguh, Iya, Marco betul, Polo, betul. pemberani dan tangguh. Betul. Jadi bikin ini itu Pucet. 3 jam nggak berhenti, Serius? Jadi langsung jadi tuh, Mas. langsung jadi. Wah, anjir. Coy, ini sakit banget coy. Parah banget. Iya, Lu iya. bisa lihat muka gua Oke. Putih ya? sampai nggak jadi, ada di YouTube.
Oke. Channelnya Oke. channel WB Tato. Oh, Nah, WB. Lu lihat ya di situ. buka channel WB Tato, Yes. ntar lu coba lihat Mas Tetsu Sepucet nih. apa dia sepucet mukanya? apa lagi Ternyata kita pas saya lemah sekali ya. Wih, itu semua orang di ruangan. Tawa-tawa tuh. Gua marah-marahin. Lah apa urusannya lu marah? Karena semua pada ketawa-ketawa, emang sakit gitu. Gue udah lebay banget gitu. Oke. Iya, iya, iya. Mainannya ngeri banget, jangan nongkrong sama dia berarti. Temen-temen dia lebih ngeri, Cok. Ngeri, Coy, Cok. parah coy. Itu Gila. di situ di studio itu orang kagak mulutnya kagak ada filternya. Oke. Itu kan cerot gitu kan. Wah, sakit banget ya. Asli sakit banget. Terus Karena dia ngeblok gitu tuh gue Ih, lihat tuh. dan ini Anjrit. makanya pas lagi bikin ini pas lagi proses itu gue nyesel. Ini kenapa gue gambar begitu ya? Ini kan gue sendiri yang gambar kan. Ini kan keribetan menurut lu ya akhirnya ya? Jadi susah. Jadi susah. Implementasinya gitu. outline-nya ternyata susah. Tapi kalau memang misalnya dilihat, ih bagus nih. Bagus. Nah, Pas dikerjain, Wih. anjrit. gila. Biasanya gue ya, untuk kayak gini, outline-nya aja mungkin 2 jam gitu. Next berikutnya aja ya, Iya. gitu. Session berikutnya aja Oh, gitu. ini langsung tembak gas. Langsung tembak gas karena buat konten Oke. kan hari itu juga. Itu kisah lah. Konsepnya gue udah gambar udah sampai full. Cuman apakah ini akan dilanjutkan? Nah, kita tunggu. Setelah Apa-apanya. ada keberanian. Iya. Bisa dibilang tato yang di leher ini yang paling sakit. Ini paling sakit. Ini yang paling sakit. Ini yang paling sakit, lalu yang berikutnya yang punggung. Yang punggung Oke. paling Punggung sakit. paling sakit, Oke. terus pokoknya semua yang dalam sakit. Oke. Ini gue semua di dalam pakai anestesi. Anjrit, Oh iya, sampai serius? segitunya? Iya, sakit. Wow. Sakit banget. Biasanya orang nanya tato mana sih yang paling lu suka? Ya. Itu bulu gitu dong. Ya. Nah sekarang tato mana yang paling lu nyesel bikinnya? Kenapa gue bikin begini ya? Oke. Gitu. Ada nggak mas? Ada 2. Ada 2? Wih. Enggak, 2 dengan 2 alasan. Oke. Satu, Lagi mabok bikinnya. bukan. Menyesal karena sakit, Oke. Oh. sama menyesal karena desain. Oke. Gitu. Ini lu yang gambar atau bukan? Bukan. Milih ya? Jadi enggak, maksudnya gini. Gue termasuk nyesel ketika bikin di punggung karena sakit banget. Oh, ya. Punggung sakit banget ya. Sakit banget. Gue pernah bikin punggung satu kan di bawah leher sini. Itu udah lama, 2012. Wih, Oke. lama banget. Lama banget. 2012. Nah, bikin lah, set, gitu kan. Kecil tuh. Kecil di sini nih, Oke. gambar bulu merak kayak gini. Oke. Bulu merak satu tapi di Iya. punggung. Berwarna gitu ya. Berwarna. Seingat gue nggak sakit, Oh. ya kan. Lalu manggung, tiba-tiba ada yang fotoin dari belakang. Wah, kosong. Kurang lah ya nih. Tertantang di kayaknya. situ. Aduh. Wah, kok jelek ya, Iya, gitu iya, kan. iya. Gue tuh sebenarnya gitu. Kalau dibilang ada yang bilang tato nagih nggak sih bang, gitu kan? Ada pertanyaan gitu kan. Buat gue nggak nagih, coy sakit coy. Yes. Lu bego aja kalau Iya, iya, ketagihan iya. sama Iya, sakit, iya, ya iya, kan? iya. Tapi kalau gua ya, sorry motong dikit, kalau gua ada orang bilang nindik tuh nagih apa enggak, gua nagih. Oh Jujur. iya. Gua seneng lu rasa persing ya? sakitnya. Iya. Oh iya. Gue senang gitu. Cuman karena gua nggak suka ditindik di tempat lain, Ah. jadi ya Yaudah, ya udah ya. jelek Udah- soalnya. udah habis gitu. dong, ya Udah kan? habis. Iya, gitu. iya, Sebenarnya iya. gue suka rasa sakitnya. Kalau kuping gitu. lu 18 mungkin bisa ya. Bisa. Bisa. Orang kuping Ada ada. kayak dalsin. Ntar gua. Nah, Darsi mah Kalau- panjang ya, bukan 18. bukan 18. Iya, iya. Kalau gua nggak suka sakitnya, sakit. Oh lu nggak suka sakitnya, tapi ngelihat hasilnya Senang. relief dong. Jadi karena gua lihat suka lihat gambar bagus, wah bagus sih kalau dibikin tato. Mm-mm. Nah kemarin itu pas bikin punggung itu adalah ketika lagi manggung, di foto dari belakang, tangan kiri Full. udah full, depan udah full, belakang kok kosong. Wah, iya sih. Kurang nih ya. Iya, iya. Timpang. Timpang. Bikinlah ngobrol gue sama si WB ini. Hmm. B, atau dong Punggung lah, punggung gitu. gitu. Ayolah dia bilang. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar serigala. Gambar pertamanya yang gua kasih ke dia, konsep awalnya, betul ini kan punggung. Itu cuma setengah ke atas. Oh, enggak sampai bawah. Nggak sampai bawah. Oke. Konsep gua waktu itu. Oke. Terus dia bilang, "Wah, ini mah nanggung." Coba gua tanya, "Ntar bawah lu mau isi apa?" Oh. Oh iya juga ya. Bikin apa ya bawah? Udahlah, di-fullin aja. Aman ya. Aman deh. Akhirnya gambar itu sama dia dimodif. Oke. Buat disesuaikan sampai proporsi badan Oke. gua ke bawah. Oh, Saat. keren. Bikin kan? Hmm. Bikin hari yang ditentukan sudah tiba. Saat. Yeah. Nah, tuh ngadep belakang gitu kan. Garis pertama ditarik. Wah. Enough tuh. Wah, itu Wah. langsung Wah. Ogah, tolong. Malu dong. Tapi nggak gitu Iya kan? pasti. Tapi kan nggak buat konten. Oh iya benar. Bisa terjadi Ngomel apa tuh, aja. Mas. Gue sempat begitu. Jadi kan gini, gue itu kan punggung gede. Hmm.
proses pembuatan tato pasti pertama outline dulu. Outline, ya. Nah, Pasti. gue udah ketika ditarik garis pertama, wah, Udah begitu tuh. sakit ya kan. Gue langsung berpikir, gue mau ngerasain mana yang paling nggak sakit. Iya, Lalu iya. gue akan bilang ke Be, kerjain yang itu dulu deh. Oh, Gitu kan? gitu. Oke, Iya kan? oke. Coy, Oke. semuanya sakit coy. Jadi nggak ada tuh. Nggak ada, ngomong begitu. nggak ada yang nggak sakit. Sakit semua. Semuanya sakit, sepunggung itu sakit semua. Terus, Oke, terus pengerjaan berapa lama tuh jadinya? nah akhirnya? jadi sesi pertama Hmm. itu penuh dengan Drama. darah dan air mata. ya. Wow. Sakit, benar-benar sakit. Wow. Terus sama web, karena itu kan dia freehand. Mm-mm. Jadi freehand emang jago banget dia itu freehand. Ini pun freehand. Nggak pakai skate Nggak gitu. pakai skate, Langsung stencil, gambar nggak pakai gitu. skate. Iya. Jadi gue bilang Anjir, presisi ya. jago banget orang. Jadi Gila. gue bilang, Bet, ini tangan kanan gue mau bikin begini. Oke. Terserah deh, lu mau apain. Udah sama dia dispidolin, Spidolin, ya. baru dikerjain outline gitu. Nah, punggung pun sama. Gue udah percaya banget sama dia. Dia guru gue nato. Ya. Mantap. Nah, akhirnya dia Shout out buat abang-abang WB. wah, Yoi. kalau dia the best banget dia. The best. Nah, dia ngerjain punggung, set. Pulang, itu gue langsung mikir sesi kedua ini bagaimana. Sesi pertama berapa jam? 4-5 jam. Anjrit, nonstop. 4 sampai ada stopnya. Dia ngerokok, gua kan nggak ngerokok. Iya, iya, iya. Tapi gini, tato ketika lu berhenti sesi sebat, tapi sebat makin sakit. Oh iya. Ya. Jadi paling benar sebenarnya adalah Kelarin aja udah. kelarin. Paling bener gitu. Kalau lu aus, minum sambil ditato. Anjir. Kalau bisa lu ngerokok sambil ditato. Anjir. Sebenarnya gitu. Karena kalau lu berhenti, kenapa? Karena dari sisi sainsnya nih ya, Oke. itu otak tuh kan ngeluarin kayak endorfin Oke. tuh yang ngebikin badan kita jadi ambang batas sakit tuh dinaikin sama dia. Oke. Jadi Iya. lebih kuat. Oke. Nah, ketika itu lu turun, set, dia turun. Mulai dari awal dong. Mulai dari awal Oh, lagi. Sementara anjir. apa? Kulit lu udah bonyol. Iya, udah bengkak. Iya, 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 bengkak, iya. udah ada perihnya, udah capek gitu. Jadi Berarti sebenarnya- 2 kali lipat ya. sebenarnya Iya, gitu. Jadi Anestesi Bayang nggak? sih gua. akhirnya berikutnya full anestesi. Semua gue cobain. Parah. Karena itu sakit ya. Sakit banget. Sampai mulai dari anestesi krim, Hmm. 6 krim itu namanya. Oh. Terus tisu magic ditempelin coy dari rumah sama bini gua, Udah dibalurin tuh ya. ditempel dijembrengin ya kan. Plak terus dipakai plastik wrap. Sampai sana kebal. Kerjain lumayan 1 jam, 1,5 jam tekbal Oh, gitu kan. aman itu. Sempet aman, Oh. tapi habis itu ya sakit lagi. Pas abis ya, pas abisnya Pas efeknya abisnya. kelar tuh ya. Iya, dan pengetahuan juga memang 6 krim anestesi atau anestesi apapun yang gua tahu itu memang kebanyakan mempengaruhi hasil tato. Apa tuh Mas yang paling mempengaruhi hasil tato? Contoh ya, nih yang ada di perut saya ini dia timbul tuh Oh iya 3D. Jadi padahal ini yang ngerjain WB jago banget. Tapi Beda sama yang itu ya? beda kan? Oh, orang karena sama. ini pakai anestesi. ini pakai anestesi full. Oh. Jadi kurang masuk gitu warnanya ya, Pak ya? Justru karena si anestesi ini ngebuat kulit Jadi bengkak efek kulitnya sampingnya ya. dan membuat kulit menjadi lebih empuk. Oh. I see. Jadi Iya, 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 jarum iya. itu terlalu dalam masuk karena empuk, jarumnya tajam kan. Iya. Akhirnya menimbulkan yang itu disebut kayak semi keloid gitu. Oke. Jadi Oh, karena iya. dia kulitnya terlalu daging kita terlalu empuk. Oke. Akhirnya membuat kayak gini. Warna pun jadi nggak masuk full. Ya, nggak hitam Iya. pekat gitu ya? Jadi dalam semua gua full anestesi. Sakit banget. Nggak ada yang sakit. Ini enggak. Tanpa. Makanya bagus lumayan Hmm. gitu. Jadi satu pertama punggung yang gue menyesal karena sakit. Oke. Nyesal tuh kayak dan bukan desain, bukan gambarnya, bukan tapi gambarnya, karena sakitnya karena itu. sakitnya dan itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun sampai benar selesai. Wah. Padahal sebenarnya ini gue cuma ngerjain 5 kali, tapi karena trauma sama sakitnya Hmm. jangka waktu itu selama 3-4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Wow. Gitu. Jadi teman-teman ngopi susu, lu sebelum bikin tato,
Lu banyak pertimbangannya. Ya, cari referensi dulu. Lu mau bikin di bagian tubuh yang mana? Betul. Rasa sakitnya kayak apa? Ngobrol-ngobrol sama yang udah pernah bikin di bagian Iya, tersebut iya. supaya lu bisa ngira-ngira gitu. Bisa ngira-ngira dan hasilnya nggak nyesel. Betul, Yang penting itu sih, betul. karena dia permanen. Betul. Gitu kan. Ini kan Terus- seumur hidup udah gitu Iya, ya istilahnya. ini yang gua juga agak nyesel tuh ini. Ini yang kedua. Ini yang karena secara desain. Jadi ini gua waktu itu sama teman gua juga freehand. Hasilnya gua kurang suka, gua timpa aja. Oh, lu- ini udah Ini diperbaiki ini ya. cover up. Oh, cover up. Oke. Tuh masih nimbul kelihatan kan Iya, dalamnya. Nah, gitu. Jadi sayang, ini emang ada rencana mau gua black out Hitam doang. full hitam. Oh, baru, ya? baru abis itu ditimpa lagi pakai tinta putih. Iya, iya. Itu lagi ngetren juga. Cuman belum waktunya, belum ada waktunya. Oh, oke. Itu plan lu ya. Trennya nanti ke ya. depannya Wih. itu mau di full. Oke, Mas Tetsu nih. Iya. Ngomong-ngomongin soal tato lo, Ya. kita sekarang lanjut ke kalau Mas Tetsu nato orang. Oh iya. Oke. Gitu ya. Iya, Kalau boleh. Mas Tetsu nato. Boleh. Sebagai tato artis. Sebagai tato karena artis. dari musisi sudah. Musisi sudah, Dari pengalaman yes. di tato sudah. Sekarang Sekarang nato. nato yang lagi jadi main jobnya nih, Yes. gitu ya. Yes. Nah sekarang, nah boleh kasih tahu dulu Mas. Nah kalau ada teman-teman ngopi susu mau nato di tempat Mas tuh Ya. tempatnya di mana, bagaimana cara janjiannya, Yes. terus mungkin price range-nya bisa dikasih Ya. tahu. Boleh. Silakan Mas. Oh iya. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau ngobrol dulu, konsultasi atau mau langsung bikin appointment tato bisa langsung DM gue aja di DM. Instagram. Oke. Nanti Nanti ditaruh Instagramnya- di bawah ya. Ya, deskripsi, @angga.tetsuya coba di situ nanti bisa lah ngobrol di situ kira-kira mau bikin tato apa. Kalau mengenai price range-nya itu pun juga By DM aja nanti ya. fleksibel ya. Fleksibel ya. Masih Oke. masih berdasarkan sentimeter kok. Betul, Jadi betul. Bukan jam ya. Bukan jam. Jadi masih panjang Karena kali macam-macam lebar. ya orang-orang ya. Yes, Beda-beda ya. gitu. Jadi kalau gue masih per sentimeter, jadi feel free buat ngobrol, buat konsultasi. Tempat studionya sementara ini ada 2 di Jakarta Barat sama Jakarta di Barat, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, jadi buat teman-teman yang deketnya kemana nih? Enaknya di mana Timur nih? ke barat gitu. Lagunya gitu. Sorry Welly. dong. Welly. Welly. Mau nyanyi apa? Welly dong. Oke, Mas Tetsu. Yes. Selama pengalaman menjadi tato artis, dari mana Mas Tetsu mendapatkan inspirasi kalau Oke. lagi mau ngegambar atau bikin sketch atau bikin pilihan-pilihan gambar untuk teman-teman yang mau nato? Yes. Oke. Ya itu biasanya lewat proses konsultasi itu. Oke. Jadi kayak ngobrol, ya mau nato apa. Biasanya kebanyakan klien udah Punya gambar. punya gambar Oke. atau ada yang ngobrol Biasanya minta desain dulu. minta gitu minta ya. desain. Bisa juga begitu ya. Bisa. Jadi misalnya Oke. biasanya kalau kayak gitu ya gue akan tanya referensinya, Oke. terus apa namanya stylenya mau yang Oke. gimana, baru mulai gue proses ngerjain Oke. gitu kan. Jadi misalnya kayak beberapa waktu yang lalu gue ngerjain desain tato untuk seseorang, dia bekas pilot, Oke. anjingnya baru mati. Wah, sedih Mas banget. Ius Anjingnya bukan? baru meninggal. Ius. Ius. Namanya Ius. Bukan. Nggak semua pilot namanya Ius Temen dong. kita ada yang namanya Ius pilot juga. Pilot juga. Anjingnya Tapi nggak punya anjing. Oh iya, ya Beda. bukan dong. Cuman kalau kata dia temen-temen ini kayak anjing. jangan-jangan teman-temannya ada yang mati sih. Itu dia. Dianggap Bercanda ya. mati ada sih. Iya, itu Jangan dia. baper. Iya. Dia bilang, dia datang terus dia kasih tuh Foto anjingnya iya, itu. Mas, aku mau bikin kayak gini-gini nih. Jadi aku mau gambar anjing lagi dielus gitu sama Wow, susah ya kita sebagai seniman atau artis harus bisa provide itu. Oke, oke, oke. Menerjemahkan keinginan dia Klien ya. Betul. ke dalam bentuk gambar yang nantinya akan dibikin di badan dia kan Oke. gitu. Jadi dan menurut gue pribadi itu proses yang fun. Oke. Karena kalau misalnya akhirnya satu dia suka, Yes. terus akhirnya dia mempercayakan gua Yes. untuk menggambar itu di badan dia. Buat gua, karena gua juga punya anjing kan. Ya. Gua juga punya anjing dan gua mengerti kenapa dia sampai gambar tato anjing, karena dia sayang banget sama anjing. Pasti biasanya emang orang-orang yang dog person tuh emang bonding banget sih sama Ya. anjingnya gitu. Iya, itu dia Pasti cerita gitu. pas lagi ditato tuh dia masih keingetan. Gitu. Sedih gitu masih ya? sedih. Nah, akhirnya ketika selesai pun akhirnya selesai nato ya udah jadi dan dia suka,
satisfying banget tuh. satisfying dan gue merasa terhormat karena puas gitu klien lu ya. iya dia pun gue bisa apa ya ikut dalam part hal of sesuatu yang dia cintai dia gitu ya. cintai gitu. Habis itu kebetulan dia akhirnya kontak gue lagi mau nambah lagi. Ih, cakep dong. Repeat order. Dia mau nato lagi terus dia ada request lagi gitu kan. Udah gue gambar. Nah, hal-hal biasa kayak gitu. Tapi ada juga yang tadi gue bilang datang udah Mas aku mau gambar kayak gini Di di sini. sini. Nah, kalau menurut gue placement yang nggak bagus, Lo edukasi. gue akan kasih tahu. Gitu. Ada beberapa gambar tertentu yang bagusnya di sini. Yes. Bagusnya di sini. Kalau mau tetap di sini, ukurannya harus disesuaikan, Ya. entah digedein atau dikecilin, Ya. paling gitu. Yang menurut gue sebagai tattoo artist paling satisfying, paling ya funnya juga adalah ketika gue ngerjain dari terjemahan ide-ide klien. Oh, ketika lo bisa menyelesaikan apa yang ada di kepalanya Pikiran, mereka, iya. lo wujudin Gua tuh wujudin, itu ya wah, jadi itu. kepuasan yang Betul, karena itu gali ide banget kan. Iya, Dari benar, inspirasi. Itu tato itu nggak mungkin ada di badan orang lain. Gitu loh. Oh. Kan Iya. nggak akan jadi tato pasaran, ngerti kan? Yes. Nah, karena itu kan anjing dia. Oke. Gitu Meaningful ya. Meaningful dan nggak kan banyak ya kayak orang yang tatonya mirip sama tato orang Oke, lain. Iya. Contohnya oriental gini sebenarnya banyak desain Banyak. yang mirip-mirip Iya, gitu iya. kan. Nggak usah jauh-jauh tato gue di belakang ini ada yang niruin. Sumpah, Wow. Mas. Wah, anjir. Tato gue di belakang ada yang niruin. Cuman beda bulu. Cuman beda bulu ini lebih kecil. Oh. Tapi Gitu. tetap Sri dong. Tetap Sri. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi Ted nih ya. Lu kan nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok. Terus lu kalau lagi mau mencari inspirasi itu tuh Betul. ngapain? Iya. Maksud gue kalau gue kan ya gue ngerokok, Ya. ngelihat ikan ya, ikan, oh ini oke, milih-milih apa temen gue rokok. Mungkin kopi baru-baru aja mas, Iya. karena dulunya kan gue teh banget gitu. Oh iya. Kalau lu kan masih ada rokok, masih oke lah ya, Iya. masih mikir wah ngerokok. Kan kalau perokok begitu ya. Nah kalau lu tuh kenapa nggak ngerokok? Dulu ngerokok tapi udah berhenti. Oh, nah sekarang berarti apa yang nemenin lu? Ya kalau misalnya lagi ngedesain udah pasti banget itu kopi. Gua tuh ngopi banget, mantap. ngopi banget. Jadi kayak orang-orang yang pernah satu kantor sama gua tahu banget. Gue nyampe kantor pasti langsung ke pantry bikin kopi. Kopi apapun? Apa kopi Kopi hitam. susu? Oh kopi hitam. Kopi hitam temen kerja, temen ngedesain banget deh. Oh itu ya, bukan Banget. rokok ya. Kalau kita kan rokok Iya, nih. gitu. Karena bikin terang, habis itu baru tuh buka komputer, kerja. Udah. Oh. Itu biasa segelas itu jam makan siang tuh udah habis. Habis Itu makan. kopi banget tuh. Oh parah, habis makan siang bikin kopi lagi tuh. Bikin kopi, ntar udah jam 3 jam 4 udah habis tuh. Nah, keluar kantor main skate dulu. Yoi. Main skate, baru habis itu sejam 2 jam balik lagi ke meja. Siap-siap pulang. Sampai rumah ngopi lagi Ngopi kan. lagi. Jadi gue tuh sehari bisa 3 kalau lagi banyak yang harus dikerjain bisa sampai 4 gelas lah. 4 Oke. cup gitu ngopi Berarti sehari. bisa disimpulin satu hari lu bisa ngopi 3 sampai 4 gelas ya sehari ya. Kalau lagi sibuk, Kalau lagi cari iya, inspirasi gitu ya. sekarang udah mulai berkurang. Udah mulai ngurangin tapi jujur sulit ya. Karena iya gue Karena suka itu udah banget. doping sih Iya, jatuhnya. iya. Oke. Jadi sekarang tuh udah nggak sampai 4 gelas sih, tapi 2 tuh normal. 2 tuh kalau lagi santai tuh 2. Berarti emang cocok banget ada di ngopi susu. itu dia. Cocok banget. Berarti bisa dong kita bikin sesuatu untuk ngopi susu. Yo. Untuk kopi bumi langit berarti akan bisa dong. Yoi dong. Kan kalau kita nato nggak mungkin. Iya. Gimana? Kita konten tato nih kayaknya Nggak nggak ada yang ditato nih Nggak ada kita yang nih. kita nggak mungkin. Iya. Boy, apa lagi? Aduh, sulit. Mas Moy. Sulit. Cendi mau di Ya. muka. Di muka kan kata Mas Tetsu tadi itu changing life. Iya, Mesti kayak- pertimbangannya berat. Sulit. Sulit. Berarti suatu saat ketika Kopi Bumi Langit meminta Angga Tetsuya untuk mengadakan sesuatu dengan kita, gas dong. Gas dong, harus lah. Gas ya, Gue gas ya. melihat adanya kesamaan yang menyatukan kita hari ini ya kopi. Kopi, bro. Kopi banget. Karena emang ya maksudnya kalau gue
ya bini gua gitu ya. Oke. Orang-orang yang tahu gua lah pokoknya kopi lah. Pasti Ini udah juga tahu nih ngopi banget. Tahu, gue sebenarnya tahu. Cuman kan kopinya kopi bukan yang kopi Nah, coy, sebenarnya. kalau lagi di luar kota dulu kita terus gua BM, gua harus kopi hitam ini. Ya kan susah dong ya kan? Betul. Yang susah bukan dia, gue. Karena yang ngurusin dia gue. Ngurusin ridersnya ribet. Gitu. Makanya kan jadi yang gampang aja lah, yang gampang dicari di minimarket Oh, gitu. waktu itu. Karena Ya kali harus mana-mana kopi. bawa termos kan? Oh iya enggak juga. Termos. Kan itu juga yang bawa ntar kita juga. Makanya. Tapi seru tuh. Kayak buat tamas Nah, ya. gue pengen tahu dulu nih mas. Kira-kira kopi yang kayak gimana sih yang lo suka? Nah, apa ala kadar yang penting ngopi? Yang penting ngopi apa? Gue kopi hitam tapi pakai gula. Nah, ada atau manisnya. apa gitu Atau kan. gue sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kopi, yang mau susu, mau apa terserah gitu. Kalau misalnya lagi santai, misalnya lagi kayak yang tidak memerlukan otak untuk diperes gitu ya. Oke. Sebenarnya gua kopi jenis apapun. Ah. Kopi Oke. susu, kopi hitam, kopi pahit, Oke ya, kopi itu ya. manis. Oke, tapi kalau misalnya konteksnya kerja itu kayak otak gua lebih BM Oh, I see. gitu. Jadi kalau misalnya kopi susu dia pasti akan lebih cepat habis. Oke. Karena kadar kasarnya, kadar kafein atau kadar dopingnya ya kan karena lebih sedikit, lebih Sedikit. banyak susunya. Menarik. Otak gue jadi nyerapnya Bisa nih Jul. Yui. tuh jadi kopi hitam. Kalau gue misalnya lagi ngedesain gitu ya, lagi kerja, lagi bikin plan, lagi bikin apa gitu, kopi hitam pasti tuh. Jadi bisa gue simpulin gini nggak sih mas, bener nggak menurut lo? Kalau lo nih butuh kafeinnya, Oh iya. bukan kopinya gitu. Strong. Strong and refreshment ya nggak sih Wah, harusnya? Iya iyalah. Iya dong. Maksudnya kalau konteksnya untuk dalam tanda kutip bensinnya nih, Yes, Oke. betul. ya harus yang begitu. Harus dibakar pakai yang strong. Iya, Harus yang iya, strong, betul. tapi juga harus refreshing Betul. gitu. Karena kalau strong doang, pala lu ngebulung coy. Betul. Iya kan, kenceng aja Betul, gitu. betul. Habis itu asam lambung. Iya. Tapi kalau ada freshnya, refreshingnya, strong, tapi lu juga kayak Ini ngopi juga kok gitu ya. ini ngopi juga, tapi di sisi lain dia juga ngasih inspirasi gitu. Bukan kasar tuh gini loh, Oke, oke. kenceng Iya. tapi kagak ngegas. Wah benar. Iya nggak Stabil sih? gitu Kenceng ya. tapi Iya, smooth. kenceng tapi smooth. Oke, Berarti boleh lah ya kita Boleh tuh. create kopi apa gitu mas ya. Sore ini kita coba. Kita coba. Kayaknya boleh menarik nggak sih Angga Tetsuya X Kopi Bumi Langit sih. Jul? Cakep tuh. Nggak, kita tanya dulu. Iya, Bener nggak? bener. Oke lah. Oke. Kalau gua sih tipis ya, saya tuh. Kok lu langsung oke sih? Nah, kalau udah urusan sama kopi masa gua nolak? Itu. Iya kan? Dengerin kata Gitu. Angga Tetsuya kalau Tuh. udah kopi masa nolak. Iyalah. Gila. Kalau udah kopi lu nolak, hidup lu apa yang lu cari di hidup? Wah, ini? anjing gak tuh? Lo denger, kalau nggak ngopi, hidup lu apa yang lo cari? Wow. Bos. Iyalah. Gua mau komen Gila. apa? Iya kan? Maksud gua kan kayak Gila. lu kopi Inspiring. nggak neko-neko. Bener, iya kan? bener, Iya, bener, lah, gua bener. cuma ngopi coy. Iya benar. Bukan yang minum air comberan. Iya, ya kan? benar, Atau yang benar. minum yang enggak. Nggak kriminal pula. Nggak kriminal. Betul. Air cupang lu minum. Baru gue mau Enggak ngomong, juga. Iya kan? gue langsung kepikiran nih Jul, maksud gue ketika Tetsu ini kan tampilannya strong gitu ya, Anjay. galak gitu. Masa? Tadi lu acting galak, Laki gitu ya. dia kan pemain film. Benar. Ya kita Galak. doakan. Amin. Amin. Biar kita ngikut. Iya Wih. dong. Siapa tahu ngapain kek, bawain anduk kek. Waduh. Iya. Gila, berarti kan strong gitu tampilannya kan anak band metal. Netal. Popang berarti. Popang. Ya dong. Nepang. Loh, Emo berarti emo enggak, orang udah cabut. Oh iya benar. Nanti kalau mau tanya cabut Tetsu kenapa? Oh, nanti DM gue, dong. DM gue. Nanti Gue dong. tahu soalnya. Iya. Ya. DM gue nggak tahu soalnya. Berarti hari ini kita mendapatkan sebuah ide Bener. Wih. dari kopi lagi. Bentar. Betul. Bini gue nelpon. Oh iya silahkan. Nih, tolong angkat dulu. Kita lagi bikin video dulu. Iya. Nah ini last but not least. Oke. Ya. Bisa ngegambarin gak sih mas diri lu nih sebagai Angga Tetsuya Waduh. tanpa kopi tuh lu gimana sih hidup lu? Gua layu. Anjir. Layu. Angga Tetsuya tanpa kopi layu. Gini dong.
gini. Ya ampun. Ya, lu kan biasa lihat gua kalau di panggung gimana kan? Lincah, Oh, energik. enggak juga kalau akhir-akhir ini enggak. Udah. Ya kan Udah naker sekarang. perkara umum. Daripada kan Tapi sekarang udah mulai gini loh, mature. Iya Kalau dong. main tuh bassnya nggak di bawah lagi, tapi udah wise, lebih wise. begini. Wih, pokoknya tajam banget. Benar. Berarti kalau kita bikinin kopi yang setajam dia, sestrong dia, Menggambarkan bahwa ini loh Angga Ini Tetsuya loh. tuh minumnya ini. ini nah Tapi juga harus fresh. itu Pasti. karena siapa tahu kita bisa ngeracikin yang beliau suka. Oh iya. Kita Berarti dealing dulu ketika kopi Bumi Langit X Angga Tetsuya. coba. Deal Oh, nggak? deal. Harus. Mantap. Harus. Deal. Jadi teman-teman ngopi susu, tungguin aja apa yang bakal terjadi sama kopi Bumi Langit X Angga Tetsuya. Segera akan kita launching, kita create dulu idenya. Create dulu. Pasti. Pasti di gas dulu. Pasti digas. Nanti ketika semuanya sudah siap, lu pasti bakal jadi orang-orang yang bakal nyobain kopi Harus. terbaik Wow. Itu Menurut harus dan terbaik. Angga Tetsuya. menurut Angga Tetsuya, dan pastinya juga lu pasti bakal suka dong. Yes. Pasti. Jadi tungguin aja. Kayaknya kita Okein dulu. okein dulu. Yoi. Kita Karena kita beresin harus dulu. ngeracik dulu. Betul. Jadi tanpa Mumpung dia belum berlama-lama. pulang. Betul. Ya kan? Dia Biar mesti coba-coba. Ya, coba dulu. Cepet lah kita Iya, mah. soalnya pasti abis nonton ini pada nggak sabar kita Nggak bikin sabar. apa. Yoi. Oke, Pak Tetsu. Yap. Episode pertama kita udahin dulu. Kita udahin Yap. dulu. Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya Mas Tetsu. Terima Tetsu, kasih thank banyak. you. Thank you. Terima kasih banyak. Nah, kita nih Semuanya biasanya punya kata-kata terakhir penutup sebelum Yo. video selesai. Yoi. Sekarang gilirannya Giliran mumpung ada lu. bintang tamu. Ya udah lu aja. Silahkan kasih kata-kata terakhir. Nah. Kata-kata terakhir. Wow. Cut. Mantap.